Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain, masih di surah Ali Imran, dan juga masih tentang peperangan Uhud dan dengan hikmah-hikmahnya. Insyaallah kita lanjutkan di ayat 154. In qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. لا إله إلا الله. Ini di ayat sebelumnya Allah menyebutkan ketika Muslim mencar saat itu, malahan Rasul memanggil dari belakang, menyuruh kembali supaya mukmin bersatu kembali. Tapi ya sudah, mukmin saat itu merasa sudah kalah. Akhirnya mencar mereka semua. Disebutkan malahan yang tersisa bersama Rasulullah sebagai riwayat cuma 12 orang, sebagai riwayat 18 orang. Sebagai riwayat yang lain cuman sebelah kanan Sayyidina Talha atau sebelah kiri Sayyidina Talha, sebelah kanan Rasul Sayyidina Jibril alaihi salam. La ilaha illallah. Di ayat ini Allah sebutkan, Allah lanjutkan thumma. Ini bagaimana ke orang mukmin apabila ia benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mukmin ke Allah Subhanahu wa taala, justru dalam kekalahan Allah berikan ketenangan. Itulah mukmin, kalah tapi mereka tenang. Mereka dalam keadaan mungkin susah, kalah dalam peperangan, tapi ketika Allah menginginkan, justru dalam kesusahan Allah berikan ketenangan. Itulah mukmin. Kalau kufar ataupun munafikun, dalam ketenangan Allah berikan kesusahan. Kasur empuk tapi nggak bisa tidur, rumah besar nggak nyaman, apalagi hasil korupsi ataupun hasil jualan sabu, jualan narkotika,
Itu rumah besar tapi nggak bisa tidur. Malahan saya pernah dengar itu bandar sabu tidur di kamar mandi. Saking takutnya. Kalau ada bunyi bel aja depan rumah atau bunyi ada sesuatu depan rumah langsung dia lari belakang rumah. Nggak pernah bisa tidur di rumah. Padahal rumahnya bagus kan. Rumahnya berlantai-lantai, tapi dia nggak berani tidur di rumah. Kenapa? Karena takut datang polisi. Karena polisi ini akan datang tiba-tiba. Atau apalagi yang BNN itu datang tiba-tiba. Rumah besar, tapi nggak pernah nyaman tidur di rumah. Kalau ada bunyi sedikit aja depan rumah sudah kabur. Kadang-kadang sempat tidur di dapur di belakang rumah. Nah, itulah Allah bisa saja dalam kesenangan tapi Allah berikan kesusahan, tapi dalam kesusahan Allah berikan ketenangan. Dan ketenangan itu tidak akan dimiliki kecuali orang yang hatinya ikhlas kepada Allah, yang hatinya beriman ke Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nih sekarang. La ilaha illallah. Bagaimana di sini Allah membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir, atau dengan munafikun. Di perang yang sama, perang Uhud, yang di situ mukmin mengalami kekalahan. Qala Allah Ta'ala, "Tsumma anzala 'alaikum." Kemudian anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan. Allah turunkan kepada kalian min ba'dil ghammi, setelah kesusahan mengalami kekalahan, amanatan akan keamanan, ketenangan. Amanatan berbentuk amanan ataupun ketenangan di sini nu'asan, ngantuk. Karena orang kalau sudah tenang, nyaman, ya ngantuk ujung. Orang kalau nggak nyaman, nggak mungkin bisa tidur. Harus minum pil, harus minum obat penenang. Ini mukmin lagi perang, di perang Uhud. Sudah mengalami kekalahan, tapi Allah katakan tsumma anzal. Kemudian Allah turunkan kepada kalian wahai mukmin yang asli, yang hakiki, min ba'dil ghammi, setelah kesusahan mengalami kekalahan. Padahal kalau kita ini udah kalah, mungkin udah kena pedang, sudah luka-luka, nggak mungkin bisa tidur, nggak nyaman. Ini bagaimana besok penyembuhan itu semua. Tapi ketika Allah inginkan, Allah turunkan amanatan, ketenangan berbentuk nu'asan, ngantuk. Nah, dalam kesusahan Allah berikan ketenangan sehingga mukmin saat itu ngantuk. Kita sebutkan berapa orang kisah. Disebutkan ini dalam tafsir Ibnu Katsir, la ilaha illallah. Sayyidina Talha, Abu Talha berkata, ghashiyana nu'as wa nahnu fi masafina yawma Uhud. Kami itu diliputi oleh ngantuk, kata beliau. Sedangkan kami dalam saf di perang Uhud. Di perang Uhud tiba-tiba ngantuk. La ilaha illallah. Kalau kita musuh depan, tak mungkin bisa ngantuk. Tapi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kesusahan, tapi Allah berikan ketenangan sehingga ngantuk. Faja'ala sayfi, kata beliau, maka jadilah pedangku yasqut min yadi. Tiba-tiba lagi seorang jatuh pedang, ngantuk. Kalau kita ngantuk biasanya lagi megang sesuatu jatuh. Kata Sayyidina Abu Talha, saya lagi berdiri megang pedangnya, jatuh pedang, ngambil lagi, terus jatuh lagi. Wa qala la ilaha illallah. Jadi itu Sayyidina Abu Talha dikisahkan hadis yang sahabat yang lain, masih Abi Talha juga dalam riwayat yang lain. La ilaha illallah. Kata Abu Talha, rafa'tu ra'si yawm Uhud. Hari Uhud saya mengangkat kepala, saya pengen lihat kawan-kawan saya. Wa ja'altu anzur wa ma minhum yawma idzin ahadun illa yumidu tahta jahfatih minan nu'a. Saya lihat itu sahabat hampir semua dari mereka megang jahfah ini, la ilaha illallah, perisai pelindung tempat perang, dulu perang. Itu saya lihat udah pada ngelindung-lindung, udah pada tidur, ngantuk. La ilaha illallah.
Itulah Allah memberikan ketenangan untuk mukmin saat di perang Uhud. Lagi susah, lagi perang, tapi Allah berikan ketenangan sehingga bisa tidur. Sampai Abu Talha, saya pegang pedang dia jatuh, pegang lagi jatuh lagi, pegang lagi jatuh lagi. Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu. La ilaha illallah. Thumma anzala alaikum min ba'dil gham. Kemudian Allah turunkan kepada kalian setelah kesusahan akan ketenangan. Nu'asan, dan bentuk ketenangan yaitu ngantuk. Jadi ngantuk tidur ini nikmat yang luar biasa. Sehingga kata ulama, nikmat dunia 3. Kalau sudah enggak ada lagi nikmat 3 ini, tambahin ibadat aja tunggu meninggal. Banyakin ibadat aja. Yang pertama, mohon maaf, berhubungan sama istri. Kalau itu enggak mampu, yang pertama itu nikmat paling utama di dunia. Yang kedua, makan. Oh enggak, yang kedua tidur. Yang kedua tidur. Yang ketiga makan. Itulah nikmat dunia 3. Orang mati-matian nyari duit untuk menghasilkan 3 hal itu. Kalau duit banyak tapi 3 ini enggak dapat, ya sudah. Mending enggak usah nyari duit lagi, duduk di masjid ibadat ya sudah. Duit yang ada wakafkan, sedekahin sudah. Mau ngapain lagi? Enggak ada lagi sudah. Itulah nikmat 3. Pertama, berhubungan suami istri, yang kedua tidur, yang ketiga makan. Kalau berhubungan sudah enggak bisa, kemudian makan sudah kolesterol, kemudian ataupun diabetes, mau minum manis sedikit diabetes, mau makan kolesterol, yang terakhir tidur, sudah harus minum pil, ya sudah. Kalau seperti itu, kalau enggak tidur ya sudah, duduk aja di masjid, i'tikaf di masjid. Kalau ada duit infakkan aja semua, ataupun sisakan buat sisa hidup ya, sisa umur yang ada. Enggak usah mikir lagi saya mau bisnis ini, saya mau bikin, enggak usah lagi sudah. Kecuali ya bagi orang yang mampu misalnya. Tapi kalau sudah cukup aja. Kalau itu sudah hal 3 hal, enggak usah terlalu nyari lagi ya sudah. Kecuali untuk membantu orang lain lah, Pak. Tapi kalau untuk diri sendiri, kalau 3 itu sudah dicabut sama Allah, enggak perlu lagi. Itulah dunia. Dunia nikmat terbatas 3 hal itu. Tak ada lagi. Benar Pak? Ada lagi yang lain? Tidak ada lagi. Kalau di surga benar. Di surga nikmat yang paling, di surga nanti nikmat, ada kenikmatan yang melebihi semua, yaitu nikmat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masjid banyak yang tua-tua. Ya, alhamdulillah. Daripada udah tua makin jahat. Nah, qala Rasul khairun nas khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Semakin tua semakin baik, semakin tua semakin baik. Nah, itu bagus. Kalau semakin tua semakin goblok, semakin tua semakin jahat. A'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Kembali ke sini, nikmat itulah ketenangan yang membuat ketenangan yang membuat ngantuk. Orang kalau lagi susah, lagi enggak nyaman, itu enggak bakal bisa tidur, harus minum pil kadang-kadang. A'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Itulah mukmin saat itu. Lagi perang mereka diberikan ketenangan, bisa ngantuk. La ilaha illallah. Karena ketenangan ini bukan dari makanan, ketenangan ini bukan dari minuman, tapi ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan bukan dari rumah yang bagus. Ketenangan bukan, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mukmin dulu lagi perang diberikan ketenangan, ngantuk. Lagi megang pedang gitu. La ilaha illallah. Dan biasanya ketenangan ini paling sering mengalami ketenangan yang seperti ini santri. Santri paling sering mengalami ketenangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan di tempat di mana orang lain enggak. Santri bisa tidur sambil duduk. Jarang orang bisa tidur sambil duduk. Alhamdulillah. Kalau orang bisa tidur sambil duduk, sudah. Berarti benar-benar tenang. Apalagi kalau tidur sambil berdiri. Saya punya santri dulu sambil berdiri bisa tidur. Dia lagi belajar sama saya udah malam, berdiri, tidur, subhanallah. Berdiri dia tidur, tapi enggak jatuh, masya Allah, kayak ayam. Ayam berdiri rantai pohon, tangkai di pohon, satu kaki satu lagi diangkat.
La ilaha illallah. Itu pun ntar kepalanya dimasukin ke sayapnya. Kepala dimasukin ke sini, kaki kanan diangkat, berdiri di ranting pohon, enggak jatuh. Itulah la ilaha illallah. Santri ada yang seperti itu. Alhamdulillah. Ini sahabat lagi megang kitab dia, ngambil lagi, jatuh lagi, ngambil lagi. Itulah sahabat seperti dulu di kalangan sahabat. Kalau kita sekarang tidur, oh kasurnya empuk, masya Allah. Tapi pas bangun tidur sakit badan, sakit pinggang. Ini kalau udah seperti itu, kalau nikmat yang 3 tadi sudah dikurangi sama Allah atau sudah dicabut sama Allah, sudahlah. Enggak usah terlalu mikir jauh lagi dunia ini sudah. Tinggal mikir aja ibadat yang banyak, numpuk berusaha untuk mendapatkan nikmat di hari kiamat nanti. Summa anzal, kemudian Allah turunkan kepada kalian setelah kesusahan akan ketenangan berbentuk ngantuk. Ngantuk yaghsha qa'ifatan minkum, ngantuk yang meliputi satu golongan dari kalian, yaitu mukmin. Nah, mukmin di perang Uhud saat itu sempat ngantuk, dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi perang, baru susah setelah kekalahan perang tapi masih bisa ngantuk. Subhanallah. Wa humul mu'minun, itulah mukmin. Ketika Allah berikan ketenangan, maka mereka akan tenang walau di tempat di mana seharusnya enggak mungkin bisa tenang. Dalam perang gimana bisa tenang? Dalam perang itu taruhannya nyawa, antara meninggal dan masih hidup. Taruhan nyawa, tapi di situ mereka masih bisa ngantuk, masih la ilaha illallah sahabat. La ilaha illallah. Kemudian Allah lanjutkan fakanu yumiduna tahta al-jahf, tahta al-hajf wa tasqutu as-suyuf minhum. Disebutkan saat itu sahabat yumidun, mereka kayak berlindung ini jahf perisai tadi berlindung tidur. Sahabat angin tenang lagi perang tapi masih bisa tidur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu artinya mereka benar-benar bisa tenang. Kalau kita enggak, apalagi kalau ada ujian sesuatu, dari malam enggak bisa tidur, malam enggak tenang, enggak bisa tidur, ataupun besok ada proses meninggal. Kalau kita besok disuruh perang, Pak, oh sehari semalam enggak bisa tidur. Sahabat lagi di saf perang masih bisa ngantuk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa tasqutu suyuf minhum, dan gugur jatuh pedang dari tangan mereka. Nah, seperti yang dikisahkan Sayyidina Abu Talha tadi. Lagi megang pedang kata beliau, tiba-tiba jatuh pedang, jatuh ngambil lagi, jatuh ngambil lagi. La ilaha illallah. Itu mukmin. Nah, itu mukmin. Mukmin Allah berikan ketenangan di saf perang. Padahal taruhannya nyawa, yang kalau kita enggak mungkin bisa ngantuk, enggak mungkin bisa tidur. Paling kalau kita lagi ujian, ini 1 jam lagi mau ujian, lulus atau tidak, bukan mati antara mati dan hidup taruhannya, tapi taruhan antara lulus atau tidak. Oh, dari semalam enggak bisa tidur. Dari semalam enggak bisa tidur, pagi enggak bisa tidur, apalagi 1 jam sebelum ujian sudah agak bakal bisa tidur. Tapi sahabat di saf perang, taruhannya mati atau hidup, nyawa masih bisa ngantuk. Karena ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan enggak bisa dibuat-buat. La ilaha illallah, itu mukmin. Adapun wa qa'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Ada satu golongan lagi, ini Allah berbandingkan ini, munafiqun dengan mukmin. Wa qa'ifatun, dan satu golongan yang kedua, qad ahammatuhum anfusuhum, telah dibuat susah akan mereka oleh diri mereka. Kalau kita tanya kepada sekarang, siapa yang membuat kita susah? Diri kita. Enggak ada kesusahan kecuali muncul dari diri. Karena susah itu banyak mikir. Banyak mikir apa? Mikir enggak terima yang sudah terjadi. Kenapa saya kemarin enggak seperti ini? Kemarin kalau saya seperti ini sudah seperti ini. Kemarin kalau saya seperti ini sudah. Kalau tes saya kemarin udah lulus. Kalau kemarin, itu poin pertama. Artinya padahal kalau dia enggak mikir, enggak aman. Itu yang poin pertama. Yang kedua, mikir apa yang terjadi besok. Ini besok saya mau ngapain ya? Besok saya kerja apa? Terus nanti saya apa? Nanti saya apa? Nah, itu mikir.
Padahal belum tentu nanti sore masih hidup atau enggak. Nah, itu makanya kata Allah wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Artinya di sini seolah-olah Allah ingin katakan kalau ketenangan dari Allah, anzala alaikum, Allah yang turunkan ketenangan. Kalau kesusahan bukan dari Allah tapi diri kita. Qad ahammatuhum anfusuhum. Dan satu golongan lagi sungguh telah dibuat susah akan mereka oleh diri mereka. Artinya bukan Allah yang buat susah, justru diri mereka yang buat. Kalau ketenangan Allah yang turunkan. Kalau jadi perbedaan mukmin tadi, kalau mukmin Allah yang turunkan ketenangan sehingga bisa tidur di tempat yang seharusnya di saat sakral seharusnya nggak mungkin bisa tidur dalam perang. Di sisi yang lain ada satu golongan yang dibuat susah akan mereka oleh diri mereka. Jadi mereka Allah di sini Allah ceritakan bahwa yang membuat susah mereka adalah diri mereka. Diri mereka. La ilaha illallah. Ai hamalathum alal ham. Itulah diri mereka yang membawa mereka sehingga susah. Kafir dari munafikun dari. Ntar kalau saya mati bagaimana? Ini kalau saya mati bagaimana? Itu susah. Kata ulama ada dua. Enggak ada yang mengakibat seseorang susah kecuali dua hal. Yang pertama, enggak menerima ke yang sudah terjadi. Kenapa seperti ini? Seharusnya saya kemarin seperti ini. Itu poin pertama. Akhirnya susah. Yang kedua, khawatir terhadap apa yang terjadi ke depan. Pak besok apa lagi? Ntar saya mau ngapain? Ntar saya besok mau apa? Dan dua hal ini susah tidak menerima gundah terhadap apa yang terjadi di belakang dan khawatir apa yang terjadi di depan, nanti di hari kiamat dicabut. Maka orang surga enggak susah ntar. Kenapa orang surga enggak pernah susah? Karena dua hal ini dicabut. Kata Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu penghuni surga. Enggak takut, enggak khawatir apa ke depan, wala hum yahzanun, dan tidak gundah ke yang di belakang. Sudah, makanya aman mereka di surga. Enggak pernah merasa susah. Nah, kata kalau kita lihat ahli surga, semua ujungnya Allah sampai wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu silakan Bapak cek di mushaf. Itu berapa kali keulang la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Paling banyak. Kenapa? Karena memang itu dua hal itu yang membuat manusia di dunia gundah susah. Makanya ketika di hari kiamat untuk ahli surga, Allah tidak menginginkan kesusahan untuk ahli surga, sehingga dua hal itu dicabut sama Allah. Makanya kalau pengen jadi ahli surga sebelum masuk surga, hilangkan dua hal itu. Sehingga enggak usah mikir yang belakang, enggak usah mikir yang depan, hidup buat hari ini. Mikir ke depan silahkan, punya target silahkan, tapi harus ingat tidak berlebihan, harus ingat bahwa yang terjadi di depan adalah yang diinginkan oleh Allah, baik itu kita inginkan atau tidak kita inginkan. Makanya dalam Islam disunnahkan mengatakan insya Allah. Oh, saya besok mau ke sana insya Allah. Kalau Allah menginginkan, jadi jadikan keinginan Allah di depan keinginan kita. Saya besok mau ke sana, saya besok mau pergi ke sana, saya besok mau ini. Tapi jika Allah berkeinginan, artinya apa? Kita jadikan keinginan Allah di depan keinginan kita. Kalau kebalik, itu bakal susah. Kalau kebalik bakal susah. Jadikan keinginan Allah di belakang. La wa ta'ifatun, dan satu golongan lagi, qad ahammatuhum anfusuhum, sesungguh telah dibuat susah akan mereka oleh jiwa diri-diri mereka, ay hamalathum alal ham, nafsu mereka itu yang membawa mereka sehingga susah. Fala raghbata lahum illa najataha dunan nabiyya wa ashabih, sehingga tidak ada keinginan bagi mereka kecuali selamat diri mereka saja. Mereka enggak mau tahu dunan nabi wa ashabuh, bukan tidak mau nabi, biarin nabi meninggal, biarin sahabat meninggal, pokoknya dia selamat. Itu siapa nanti? Munafikun. Falam yanamu, sehingga mereka enggak pernah bisa tidur. Pernah bisa tidur karena dia takut ntar kalau saya meninggal bagaimana, ini kalau saya meninggal bagaimana. Wa humul munafiqun, dan mereka itulah munafiqun.
La ilaha illallah. Inilah perbandingan munafikun dengan mukmin. Mukmin yang ikhlas berperang ke Allah, tidak takut meninggal, Allah berikan ketenangan. Di saf perang bisa tidur. Munafikun dari semalam dia enggak bisa tidur karena mikir kalau saya mati nanti bagaimana kalau saya. La ilaha illallah. Munafikun. La, insyaallah bisa kita lanjutkan. Yadhunnuna billahi ghairil haqq dhannal jahiliyah. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil, waftah lana futuhal 'arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.